Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya. Untuk video kali ini saya akan membahas tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk tugas 2 kali ini soalnya sama ya seperti tugas 1, cuman ada beberapa poin yang jadi pembeda, dimana pada tugas 2 kali ini kita diminta untuk menggunakan struktur pengulangan seperti for each, while, do while. Terus juga ada tambahan untuk switch case seperti itu. Terus juga untuk pemesanan, dimana yang tadinya itu maksimal 4, sekarang dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, berarti bisa lebih dari 4. Terus juga ada tambahan manajemen menu aplikasi, di mana ada 2 menu pilihan. Yang pertama adalah pemesanan dan yang kedua adalah pengelolaan menu, di mana opsinya itu kita bisa menambah menu, mengubah harga, dan menghapus menu. Langsung saja. Di sini bisa kita lihat konsepnya sama ya untuk tugas 1, tugas 2. Hanya poin-poin yang diminta untuk dirubah saja yang saya modifikasi. Di sini pada tugas 1 saya menampilkan menu makanan dengan memanggil satu-satu dari masing-masing arraynya. Untuk di tugas 2 ini saya menggunakan pengulangan for untuk makanan dan minuman, di mana kita inisiasi variabel i dengan tipe data integer dimulai dari 0. Ini fungsinya nanti untuk indeks keberapanya gitu dari daftar makanan. I lebih kecil daripada makanan size. Makanan size tadi kan saya punya 4, berarti I akan berhenti di 3. I++. Daftar menu, kita panggil daftar menu untuk makanan. I pertama 0, terus I++ 2 dan 3, 1, 2 dan 3. Begitu juga dengan minuman. Selanjutnya untuk memasukkan makanan, konsepnya masih sama. Sama ini nih. Nah, di sini nih untuk pemesanan dan jumlah pemesanan, di sini kan saya bikin panjang arraynya. Oke, lanjut. Di sini untuk pesanan dan jumlah pesanan itu saya bikin panjang arraynya adalah 4, dan untuk di tugas 2 ini saya modifikasi untuk array dan untuk pesanan dan jumlah pesanan. Di sini saya menggunakan array list. Jadi nanti bisa kita input lebih banyak sampai sesuai dengan keinginan konsumen, seperti itu. Terus juga di sini di tampilan daftar menu ini kan saya melampirkan untuk keterangan diskon dan penawaran beli 1 gratis 1. Nah, untuk di tugas 2 ini saya pindahin karena nanti untuk tampilkan daftar menu ini saya gunakan untuk dimodifikasi menu, kayak untuk nambah menu, terus untuk rubah menu, rubah harganya, sama hapus menu. Jadi saya tinggal panggil aja tampilkan daftar menu ini. Terus ini berarti kita nggak pakai lagi di sini untuk fungsi memasukkan pesanan. Saya langsung, konsepnya masih sama. Nah, untuk fungsi mencari menu berdasarkan nama, di sini kan kita cari satu-satu. Saya pakai pengulangan juga di sini untuk makanan.
eh, equals ignore case ini, jadi dia kan kalau misalkan di Java itu huruf besar huruf kecil itu kan sangat sensitif. Nah, fungsi ini tuh supaya walaupun kita nanti input dengan menggunakan huruf kecil semua atau besar kecil, dia tetap kebaca seperti itu. Ini masih sama. Oh, ini untuk hitung juga di sini kan saya satu-satu nih untuk hitung. Nah, karena pesanan kita ada bisa lebih dari 4, jadi di sini saya menggunakan for. Tetap pesanan size. Jadi berapapun yang kita pesan, nanti untuk perhitungannya sama seperti jumlah yang kita pesan. Seperti itu. Selanjutnya, ini masih sama. Ini aja nih yang saya gunakan pengulangan untuk penentuan gratis atau enggaknya, gratis atau minuman. Saya menggunakan for juga. Di sini masih sama ya, pesan get, pesan terus ngambil pesanan dengan indeks ke i. Ini ketentuannya, selebihnya masih sama. Nah, ini juga sudah saya rubah. Struk pesanan menggunakan for. Terus ini masih sama. Udah. Selanjutnya tinggal yang ini aja nih, yang tambahan poin terakhir, yaitu kelola menu. Di sini kelola menu saya bikin ada 4 opsi ya. Opsi pertama tambah menu, opsi kedua ubah harga menu, hapus menu, dan yang terakhir kembali ke menu utama. Ini tambahan aja sih untuk yang menu keempat. Terus nanti di sini setelah kita tampilkan opsinya, silahkan pilih opsi scanner untuk angka yang kita input kan 1 sampai 4, jadi tipe datanya integer. Terus kalau misalkan kita pilih 1 tambah menu, maka nanti akan tampil tambah menu. Masukkan nama menu, kita bikin di sini beberapa variabel baru ya, ada nama baru, harga baru, sama kategori baru. Nah, untuk nama ini bebas, nggak ada ketentuan. Harga pun bebas dengan tipe data yang udah ditentukan. Nah, kalau misalkan untuk kategori kan kita ada 2 nih, ada minuman sama makanan. Nah, kalau kategori baru sama dengan makanan, jadi walaupun tulisannya kecil semua atau besar semua, yang penting makanan, maka nanti dia akan masuk ke array makanan, menu makanan. Kan tadi urutannya nama, harga, kategori. Nah, untuk data yang baru kita masukkan, yang kita input tadi, ngambil namanya dari nama baru yang tadi kita input, harga baru, dan kategori baru. Kalau misalkan sudah sesuai semua, ada notif menu berhasil ditambah. Selanjutnya, kalau misalkan dia ternyata bukan makanan tapi minuman, maka dia akan ditambahkan ke array menu minuman, seperti itu. Terus ada notif juga bahwasanya menu berhasil ditambah. Kalau misalkan bukan makanan dan bukan minuman, di sini akan ada notif kategori tidak valid. Selanjutnya untuk opsi kedua, ubah harga menu, sama ya. Ini judulnya ubah harga menu. Nah, nanti ditampilkan tuh daftar menu yang tadi yang sudah saya buat
untuk menu untuk konsumen pilih menu. Jadi kita pakai itu saja, terus tinggal pilih nomor yang ingin diubah. Di sini saya bikin satu variabel lagi, ubah harga integer tipe datanya, di mana nilainya itu adalah nilainya itu misalkan kita input 5 nih. Nah, nilainya itu adalah 5 dikurang 1. Kenapa begitu? Karena kan array itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi kalau kita input 5, dia akan ke nomor 6. Seperti itu. Jadi kita harus kurangin 1 supaya dia sesuai sama apa yang ditampilkan. Setelah itu masukkan harga baru. Kita bikin di sini harga new dengan tipe data double. Nah, nanti kalau misalkan angka yang kita inputkan, nomor menu yang kita inputkan itu lebih kecil daripada ukuran makanan. Misalkan kan tampilan menu itu makanan dan minuman. Makanan 1 sampai 4, minuman 5 sampai 8, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil dari 5, otomatis dia itu masuk ke makanan. Jadi kita tinggal ubah harganya, kita panggilkan ubah harga, kita masukin ke harga untuk harga new. Setelah itu notifikasi harga berhasil. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil dari makanan ditambah minuman, jadi lebih kecil dari 8, ternyata misal 7 nih. Nah, 7 kan kalau masuk ke sini false nih, dia lebih besar daripada 5. Nah, berarti dia masuk ke yang di sini. Nah, kalau misalkan dia ternyata lebih kecil dari makanan dan minuman, jumlah size-nya anggaplah 7. Nah, nanti si harga tadi itu gimana ya ngejelasinnya ya? Ngerubah si data minuman, tapi di sini dikurangin makanan size, karena kan di indeks, walaupun dia urutan ke-7, di indeks minuman itu dia terhitung dari nah, ini kan indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, anggaplah dia di sini nih teh tarik. Walaupun dia urutannya 1, 2 ke 6, indeks ke 6, tapi tetap dia kalau di minuman itu urutannya ada di 2, indeks kedua. Makanya kita harus ngurangin dari panjangnya ini. Jadi 6 dikurangin 4, 2, 0, 1, 2, seperti itu. Mana tadi? Nah, kalau udah berhasil, notifikasinya harga berhasil dirubah. Kalau untuk yang case ketiga ini lebih simpel ya, tinggal pilih aja angka berapa, terus tinggal dihapus. Ini sama min 1, karena kita indeks dimulai dari 0. Terus ini sama, konsepnya sama seperti ini. Kalau untuk opsi keempat, dia return akan kembali ke menu utama, seperti itu. Dan kalau misalkan lebih opsinya lebih selain dari 1, 2, 3, 4, maka pilihan tidak valid. Main programnya masih sama, cuman saya ganti nih,
Yang pertamanya jadi menu utama, ada pesan menu, kelola menu, sama keluar. Terus ini yang tadi saya pindahin, langsung aja kita run. Menu utama, kita coba di kelola menu dulu ya. Tambah menu, masukkan nama menu, misal nasi goreng. Harganya misal 17.000, kategori makanan. Terus tambah satu menu lagi, kopi susu. Kelihatan gak ya? Harganya 10.000. Minuman kita bikin huruf kecil semua deh, minuman. Menu berhasil ditambah. Terus kita rubah harga menu. Nah, di sini bisa kita lihat nasi goreng sama kopi susu udah berhasil ditambahkan. Pilih nomor yang ingin dirubah. Misal teh manis 1, 2, 3, 4, 5, 7. Harganya jadi 8.000. Harga berhasil dirubah. Hapus menu. Nah, teh manisnya udah berubah ya, jadi 8.000. Misal kita mau hapus si bakso biasa ini, atau bakso telur deh, berarti 2. Terus kita kembali ke menu utama, terus kita pesan. Berarti harusnya bakso telur tadi udah hilang ya. Bakso biasa, mie ayam bakso, nasi goreng, air mineral, teh manis, teh tarik, es jeruk, kopi susu. Bakso telurnya udah hilang. Nah, sekarang kita masukkan pesanan dan ketik selesai untuk mengakhiri. Contoh misal saya pesan mie ayam 3. Terus saya bentar, takut nggak kelihatan. Terus kopi susu 2. Nasi goreng 4. Air mineral 1. Terus kalau misalkan salah nih, teh taring
Menu tidak ditemukan, silakan coba lagi, dia tetap ke nomor 5 ya. Teh tarik 2, ayam bakso 2, selesai. Nah, ini untuk struk pesanannya ya, mie ayam, kopi susu 2, nasi goreng 4, air mineral 1, teh tarik 2. Nah, karena pesanannya 223, jadi dia dapat diskon 10%, sorry. Nah, terus juga karena dia lebih dari 50.000, dia dapat kopi susu gratis 1. Untuk pajak 10% dari subtotal. Untuk diskon itu 10% dari total pembiayaan yang ini. Total ini semua nih. Terus keluar. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hasil dari tugas 2 saya. Semoga yang saya kerjakan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.